Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat selaku dosen pengampu Dr. Ahmad Idopi MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mela Amelia dan teman saya Nindi Khairunisa. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Aksiologis Manajemen Pendidikan Islam. Pertama, aksiologi diartikan sebagai analisis nilai-nilai. Dalam artian, melalui analisis ini bertujuan membatasi arti, ciri-ciri, asal, tipe, dan status epistemologi dari nilai-nilai tersebut. Nah, kedua, aksiologi memiliki arti sebagai suatu studi yang menyangkut segala yang bernilai atau studi yang menyangkut teori umum tentang nilai. Yang ketiga, aksiologi merupakan studi filosofis, mengetahui menjadi hakikat nilai-nilai. Jadi aksiologis ini adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai-nilai yang termasuk etika, estetika. Nah, dalam konteks ini aksiologi mengkaji jenis dan kriteria nilai-nilai serta bagaimana nilai tersebut berperan dalam kehidupan manusia. Nah, etika di sini menyangkut nilai, moral, prinsip-prinsip yang menentukan apa yang dianggap baik atau buruk ataupun apa yang dianggap benar atau tidak benar di dalam perilaku manusia. Sedangkan estetika berkaitan dengan keindahan yang dimana menentukan keindahan atau jelek. Nah, selanjutnya persoalan aksiologis dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal diri sama halnya dengan mengetahui cara memperoleh pengetahuan. Mengenal diri berarti mengetahui jiwa dan hidup lebih tegas dan berpijak pada persoalan kesusilaan yang senantiasa mengarah dan mencari hakikat yang baik yang bersifat hakiki. Jadi, contoh persoalan aksiologis dalam kehidupan sehari-hari dari lembaga atau yang kami temui di pondok, di lembaga tersebut, yang dimana santri-santri di sana dari mulai tidur sampai tidur kembali kegiatannya sudah dimanage dengan baik. Begitupun dengan perilaku mereka terhadap orang tua, guru, dan sesama lingkungan. Mereka sudah menerapkan nilai-nilai moral yang baik. Baik, selanjutnya yaitu nilai objektif dan positif. Pertama, pandangan objektif. Nah, terkait kelompok objektif meyakini bahwa nilai-nilai adalah kenyataan yang tidak terkait oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai-nilai merupakan esensi-esensi logis yang dapat diketahui oleh akal. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa nilai-nilai itu merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan, atau bisa disebut dengan istilah metafisik. Nah, kedua, pandangan subjektif. Ditinjau dari sudut pandang hal tersebut, nilai merupakan suatu bentuk reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku subjek yang keberadaannya itu tergantung pada pengalaman-pengalaman atau ruang lingkup empiris. Selanjutnya yaitu aksiologis manajemen pendidikan. Ada dua, yaitu nilai teoris dan nilai praktis. Yang pertama, nilai secara teoris. Di satu sisi, manajemen pendidikan Islam sebagai ilmu pengetahuan yang mampu menghadirkan kaidah-kaidah tertentu yang membentuk keindahan teori. Namun, teori pembelajaran yang membuat pola-pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan upaya penilaian yang bersifat khusus atau sistematis. Ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada teori etika, estetika, dan moral berkarakter Islam. Seperti halnya seperti konsep etika Islam atau akhlak yang digagas oleh Ibnu Miskawai, yang dijadikan sebagai landasan umum dalam adanya tarbiyah al-akhlak. Selanjutnya yaitu nilai secara praktis. Nilai secara praktis ini dalam artian tindakan yang bersifat subjektif,
melibatkan para peran subjek dalam mengkonstruk hadirnya satu pendidikan Islam, seperti halnya yang kita ketahui bahwa dalam pendidikan sendiri pada umumnya deterministik menguji dan mengintegrasikan semua nilai, mulai dari nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan estetika, dan nilai sosial politik dalam kehidupan manusia. Nah, dan termasuk mengeja wanita dalam menjadi kepribadian anaknya nanti. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu aksiologis merupakan salah satu cabang filsafat yang memiliki fokus kajian dalam menganalisis nilai-nilai. Pokoknya segala sesuatu yang bersangkutan dengan nilai-nilai maupun orientasi nilai-nilai yang diekspektasikan dari implementasi ilmu manajemen pendidikan Islam yang menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan, manajerial, dan organisator ke dalam jiwa pribadi yang mantap, dinamis, mandiri, dan kreatif, sehingga dalam tindakannya selalu berpijak pada beberapa nilai. Yang pertama itu nilai ibadah. Jadi dalam setiap proses bertindak dan berpikirnya selalu menghadirkan Allah. Terus yang kedua, nilai ihsan. Tujuannya yaitu dampak dari terus diselenggarakannya manajemen pendidikan Islam selalu memperhatikan sisi manfaat kemanusiaan. Terus yang ketiga, nilai masa depan, yang sesungguhnya masa depan itu hanyalah akhirat. Terus yang keempat, nilai kerahmatan atau kasih sayang. Yang kelima, nilai kebaikan, dan yang keenam yaitu nilai orientasi jangka panjang. Dan yang ketujuh yaitu berserah diri kepada Tuhan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.